Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, gimana kabarnya? Sehat ya? Iya, hari ini kita kembali lagi belajar matematika dengan Ibu. Topik pembahasan hari ini yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulatnya, sekarang kita mencoba untuk mengaplikasikan atau menerapkan masalah bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, siap ya. Nah, tahapan untuk memahami cara menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat, yaitu pertamanya kita harus mau mengamati. Ya, kita amati kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita menanya, dari hasil yang kita amati kita akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian mencoba menalar. Ya, kita menalar masalahnya seperti apa. Kemudian mencoba berbagai soal, berbagai masalah, apakah kita bisa menyelesaikannya gitu ya. Dan yang terakhir itu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini dikomunikasikan hasil dari hasil latihan kita, hasil mencoba soal-soal gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, kita mencoba mengamati ya. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini gambar apa ya? Pesawat tempur. Ya, sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Nih, pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Jadi ya, dia itu akan menurunkan ketinggian 2 kaki setiap menit. Setiap menit turun 2, 2, 2. Nah, selama 3 menit cuaca membaik. Jadi kenapa tadi diturunkan? Karena cuaca mendung. Nah, selama 3 menit cuacanya membaik sehingga pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Nah, kita mengamatinya seperti itu. Ya. Jadi ada pesawat tempur di ketinggian 650 kaki, karena mendung dia menurunkan 2 kaki setiap menitnya. Jadi nggak langsung ini ya, jadi bertahap. Nah, selama 3 menit cuaca membaik kembali sehingga pesawatnya naik lagi ke ketinggian 8 kaki. Sekarang berapa ketinggian pesawat saat ini ya? Nah, setelah kita punya masalah tadi, kita mengamati ada suatu masalah, maka kita mencoba untuk menanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan itu. Misalkan dalam hati kita ada pertanyaan, bagaimana ya langkah-langkah menyelesaikan soal operasi campuran dalam kehidupan sehari-hari, atau cari contoh operasi campuran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu contoh menanya ya. Jadi setelah mengamati harus ada timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Nah, sehingga dari situ kita menalar dari hasil tadi, permasalahan tadi. Nah, kita coba menyelesaikannya, ya. Nah, kita selesaikannya dengan cara, ini salah satu contoh caranya ya. Ini kan awalnya 650, kemudian dia turun. Kalau turun berkurang bertambah, ya berkurang, turun. Setiap 2 menit, setiap 1 menit itu 2 kaki dan dilaksanakan selama 3 menit. Berarti 2 kali 3. Ya, ditambah karena dia naik lagi 8 kaki lagi naik ke atas. Nah, jadi berapa? Berarti 650 dikurangi 6 karena turun, kemudian ditambah lagi 8 karena dia naik lagi. Maka 650 kurangi 6, 644, ditambah 8, 652 kaki. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter.
Nih, asalnya tupai itu ada di ketinggian 20 meter. Tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Tergelincir 2 meter. Jadi tapi tergelincir nggak langsung ya. Per menit 2 meter. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Nah, kita lihat. Posisi ketinggian tupai mula-mula 20 meter. Lintasan tupai tergelincir 2 meter setiap menit. Nah, 20 kan kalau tergelincir itu turun ke bawah. Ya, kalau turun artinya berkurang. Nah, 2 meter setiap menit. Ini ada 5 menit, berarti harus dikalikan dulu. 2 kali 5, 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah. Nah itu. Yang perlu kalian ingat dalam penyelesaian masalah bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu harus diingat ya. Kalau naik itu yang ditambah itu berarti naik, maju, ya. Apalagi terbang. Kalau yang dikurangi turun. Di atas permukaan air itu berarti positif ya. Di bawah permukaan itu berarti negatif. Di bawah 0 derajat itu negatif. Di atas 0 derajat itu positif. Itu yang diingat ya. Mundur berarti dikurangi. Maju berarti ditambah. Ke depan ditambah. Ke belakang negatif gitu. Meminjam negatif. Membayar ditambah. Itu yang harus diingat. Ya, merubah kalimat sehari-hari menjadi kalimat matematika. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contohnya. Mudah-mudahan kalian mengerti, tapi nanti kita sambil berkomunikasi ya. Nah, setelah itu mencoba. Yuk kita coba. Ya. Ibu bacakan soalnya ya. Suhu udara di Kota Bandung saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari suhu Kota Bandung mencapai 37 derajat. Berapa derajat Celcius selisih suhu udara Kota Bandung pada siang dan malam hari? Ingat, yang namanya selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Ya. Jadi 37 derajat Celcius yang besar kan. Dikurangi yang kecilnya mana? 25 derajat Celcius. Nah, begitu yang nomor 1. Yang nomor 2. Suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin itu minus 2 derajat Celcius. Tapi ya ini kalau di itu derajatnya nggak bisa ditulis. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin 16 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Lihat ya, yang besar mana? Perbedaan itu kan selisih. Yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar mana? 16. Dikurangi minus 2. Bukan dikurangi 2. Karena kan awalnya minus 2. Jadi dikurangi minus 2. Nah, begitu. Ya, berapa tuh? Nah, nomor 3. Guru Dayu memiliki 144 batang ballpoint. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang ballpoint. Setiap 1 pak batang ballpoint berisi 12 batang ballpoint. Seluruh ballpoint akan dibagikan kepada 36 siswanya. Wah, baik hati ya Pak Guru. Setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa batang ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, awalnya dia punya 144 batang nih. Ya. Kemudian ia membeli lagi 3 pak. Nah, setiap 3 pak itu isi 12. Berarti total berapa? 1 paknya 12 batang. Si Pak Dayu teh membeli lagi, gurunya Dayu ini membeli lagi 3 pak. Berarti 3 kali 12. Ditambah yang tadi sebelumnya berapa? 144. Jadi kalau ini kan 144 ditambah, karena kan membeli lagi. Berarti bertambah dong. Ditambah 3 kali 12. Berapa 3 kali 12? Nah, jumlahkan keseluruhannya. Dibagi, karena ini udah jelas kata-katanya. Dibagikan.
ya, ke 36 siswa. Dibagi ke 36. Maka jawabannya berapa? Gitu. Jadi hitung dulu seluruh ballpointnya baru dibagi 36. Ya. Sekarang nomor 4. Seorang petani mendapatkan 5 karung beras dari hasil panennya. Berat masing-masing karung 60 kg. Nah, ada 5 karung, masing-masing karungnya itu 60 kg. Petani tersebut menjual hasil panen 90 kg dan memberikan kepada buruhnya. Ya, memberikan sebagian kepada buruhnya. Ada 3 buruh yang membantu dan masing-masing mendapatkan 5 kg. Nah, berapakah beras petani sekarang? Jadi kita hitung dulu awalnya si petani punya berapa. 5 karung dikali 60 kg berapa? Setelah itu dijual, berarti berkurang bertambah, berkali berbagi. Iya, berkurang 90 kg. Nah, kemudian dia juga baik hati dan tidak sombong, memberikan kepada 3 buruh yang membantunya. Ada 3 orang, masing-masing mendapatkan 5 kg. Berarti yang dikasihkan ke buruh tuh berapa? Ada 3 kali 5 kg. Nah, sisanya buat si petani itu, buat dia makan sehari-hari gitu. Ya, mudah-mudahan bisa masuk ke dalam nalar kalian ya, logikanya digunakan. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba. Setelah itu silahkan komunikasikan dengan ibu, silahkan kerjakan latihan-latihan tadi. Jika ada kendala, komunikasikan ke Bu Dini, Jafri via WA, atau boleh via grup juga nggak apa-apa sih. Siapa tahu ada pertanyaan yang sama dengan temannya, jadi ibu tidak harus menjawab satu-satu. Ya, nah kalau sudah selesai, silahkan kirimkan hasilnya ke ibu via WA. Oke, selamat mengerjakan, selamat bergelut dengan matematika yang menyenangkan ini. Mudah-mudahan kalian sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penyakit tulang itu